65. Di sana penggalan ya alinea bahwa disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia memang harus dihapuskan ya, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kalian tentunya bisa lebih hafal. Dan tentunya tidak hanya sekedar menghafal, tetapi kita bisa memaknainya, memahaminya dalam wujud tindakan. Dan dalam PPKN mungkin di Bu Mia nih yang sering mengajarkan kepada kalian ya, menggambarkan bagaimana perjuangan pahlawan kita dalam merebut kemerdekaan, ya, dalam mengusahakan bahwa negara kita bisa berdiri, bisa berdaulat, ya, ini atas semua jeripayah. Tentunya ya, semua atas jeripayah para pahlawan dan juga atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk menjadi sebuah negara yang merdeka, berdaulat tentunya juga harus diakui oleh negara-negara lain. Dan disinilah seorang tokoh berwawas dari Palestina ya, yang berpengaruh itu mencoba membantu kita untuk mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia, ya, menggalang mempengaruhi negara-negara di Timur Tengah ya untuk membantu untuk mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka salah ya ketika Bapak Presiden kita yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno, mungkin dalam penggalan pidatonya bahwa selama negara Palestina belum diberikan kemerdekaan, maka negara Indonesia senantiasa ikut menentang atas penjajahan Israel. Dan tentunya ini sesuai ya dengan sila-sila di Pancasila kita, bahwa kita senantiasa harus berempati. Kemudian anak-anak sekalian ya, mungkin kita tidak merasakan jangankan di Palestina ya, mungkin di bangsa kita sendiri pun kita tidak merasakan bagaimana lukanya saat itu, mungkin bagaimana berdarah-darahnya para pejuang saat itu. Tetapi dengan ya adanya media-media, kemudian wawasan-wawasan yang diberikan kepada kalian semuanya, paling kita ikut ya, minimal mendoakan dan juga mensupport kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, di sana kalau kalian mungkin belajar bisa dengan nyaman, tetapi di sana belum tentu ya bisa menikmati ini semua ya, di mana kadang gedung-gedung baru yang baru dalam sekejap mata, dalam waktu semalam bisa jadi dibagi runtuh gedung-gedung tersebut ataupun segala pusat logistik yang menopang kehidupan di Palestina. Mungkin ya kita tidak merasakan itu semua, anakku, tetapi mari dengan adanya dalam anjuran juga di dalam Islam ya, di dalam agama kita juga senantiasa untuk peduli, untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan kita terhadap saudara-saudara kita. Untuk itu anak-anak, hari ini kita mencoba menggali ilmu lebih dalam bersama narasumber kita yang berkesempatan hadir di pagi ini. Untuk itu simak dengan baik anak-anakku dan semangat gigih mencari ilmu, menambah ilmu, mengokohkan wawasan kalian agar kalian senantiasa menjadi pemuda-pemudi yang cerdas dan tetap terbalut ketolehan. Kurang lebihnya yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih disampaikan kepada Ibu Sariwati. Anak-anak sekalian, tiba saatnya kita akan menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang Palestina, supaya apa yang disampaikan Bu Sari tadi bisa kita dapatkan pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Nur Asur yang kali ini akan membersamai kita menyampaikan materi, memaparkan materi tentang Palestina. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Alhamdulillah, yang saya banggakan dan saya hormati para sivitas di Al-Banna, di SMP Al-Banna, para asatiz, para guru, dan juga yang saya cintai, yang saya banggakan, para wali siswa, dan juga anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillah, rasa syukur kita tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa bersama, bermuajahah, bertatap muka pada kesempatan ini, meskipun kita dibatasi oleh jarak, tetapi media ini menyatukan kita dalam satu keinginan bersama. Semoga apa yang kita lakukan ini akan menambah pahala kebaikan-kebaikan kita. Palestina, kalau kita sebut nama itu, saya rasa tidak asing lagi di telinga kita, karena dia merupakan satu negeri yang tidak semata-mata kita bisa baca di media, tetapi di saat kita membaca Al-Quran, di saat kita membaca hadis, di saat kita belajar sejarah dalam sejarah kenabian, maka Palestina itu adalah sesuatu yang kerap kali kita temui. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dan anak-anakku yang dimuliakan Allah, izinkan pada kesempatan ini saya akan sampaikan dalam bentuk slide ya. Tapi alhamdulillah dalam suasana fitri ini saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga semua amalan ibadah Ramadan kita Allah terima, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di Ramadan berikutnya. Hasil Ramadan itu intinya ada dua. Allah sampaikan itu dalam surah Ali Imran. Duribat alaihimuz zillatu ainama thuqifu illa bihablin minallah wa hablum minan nas. Kesuksesan Ramadan kita itu ditentukan oleh dua hal. Dekatnya kita dengan Allah dalam ibadah, dan dekatnya kita dengan sesama dalam muamalah. Karenanya suasana ini betul-betul membuat kita semakin merasa ya bahwa apa yang terjadi di Palestina itu karena betapa tajamnya mata iman kita melihat pasca Ramadan. Ketika Allah telah mendiklat kita dalam Ramadan, maka tidak semata-mata kedekatan kita dengan Allah yang menjadi buktinya, tetapi kedekatan kita dengan sesama itu juga menjadi buktinya. Tidak bisa kita hanya dekat dengan Allah tapi tidak dekat dengan sesama. La imana illa bil ukhuwata wa la ukhuwata illa bil iman. Tidak ada persaudaraan kecuali didasari oleh iman, dan tidak sempurna iman itu tanpa dibuktikan oleh man la yahtamma li amri mu'min falaysa minhum. Siapa yang tidak punya perhatian pada orang mukmin yang lain, maka bisa jadi mereka bukan golongan dari mukmin. Maka ikhwani fillah izakumullah, maka pada kesempatan ini mari kita buka hati bagaimana kita melihat kondisi yang ada di Palestina. Masya Allah ya. Kondisi yang ada di Palestina ini ada tiga hal yang menjadi perhatian kita. Bahwa di Palestina ini adalah masalah kemanusiaan yang perlu dituntaskan. Masalah kemanusiaan yang perlu dituntaskan. Yang kedua juga adalah hutang sejarah bangsa Indonesia untuk Palestina.
Dan yang ketiga adalah Palestina adalah panggilan akidah, panggilan iman kita, panggilan takwa kita. Saya akan membatasi pada tiga hal ini. Jadi kalau kita bicara Palestina, maka kita bicara tentang masalah kemanusiaan. Kalau kita bicara Palestina, maka kita bicara tentang hutang sejarah bangsa ini. Dan yang ketiga adalah bicara Palestina, maka kita bicara tentang panggilan akidah, panggilan nurani, panggilan iman. Anak-anak mulakan. Setelah ini kan ada sosialisasi. Cobalah kita saksikan betapa mengenaskan, memprihatinkan, menyayat. Tidak 1, 2, 3, 4, 5, bahkan ratusan anak-anak kehilangan masa depan. Mereka tertindih oleh dinding-dinding sekolah. Mereka terkubur di dalam dinding-dinding sekolah. Mata hati siapa yang sanggup melihat? Tidak cukup, tidak hanya karena iman kita. Jadi manusia saja sudah cukup kita untuk merasa betapa Palestina ini adalah masalah kemanusiaan yang perlu kita tuntaskan. Nauzubillah ya, kalau ada manusia yang berwujud manusia, yang punya hati, punya akal, punya pikiran, punya jasad, tidak iba dengan kondisi. Coba kita bayangkan seandainya tangan kaki yang kita saksikan itu adalah tangan anak-anak kita, tangan saudari kita. Apa yang kita rasakan? Uzbi. Saya akan tayangkan satu hal yang luar biasa dari Ahad At-Tamimi. Ahad At-Tamimi ini masa kecilnya. Sekarang dia sudah mulai dewasa. Dalam video ini kita bisa saksikan bagaimana dia pemberani melawan tentara Israel. Seorang bocah, mohon maaf ya, tidak mesti mereka dengan pakaian yang ketika dia sudah beranjak dewasa di SMP, usia SMP, karena dia memukul wajah tentara Israel ini, maka dihukum 8 bulan ya, dipenjara 8 bulan. Dia berontak karena, nah ini saat dia dihukum karena memukul tentara Israel itu, padahal tentara Israel itu membunuh teman-temannya, membunuh sahabatnya, ya, membunuh teman akrabnya, tetapi hanya memukul saja dia sudah dihukum, dijemput, ya, ditangkap di rumahnya di Bani Saleh. Bani Saleh ini adalah tempat lahirnya Nabi Saleh. Jadi kalau kita datang ke Palestina, kalau kita datang ke Bani Saleh, ini menunjukkan tempat di mana posisi Nabi Saleh. Akhifil aizakumullah. Apa yang kita saksikan di video tadi, seorang anak Ahad At-Tamimi, anak kecil dan dia masih belia, tapi dia sudah menunjukkan bahwa apa yang dia bisa lakukan meskipun dengan kekuatan yang lemah, tapi dia bisa tampakkan rasa kemanusiaannya dengan, ya mohon maaf, mungkin pemahaman agamanya ya belum sebaik kita, dia belum pakai jilbab, maka masih anak-anak masih pakai you can see dia. Ya, belum seberapa dia punya pemahaman agama, tetapi Masya Allah, dia sudah merasa derita, bahkan menunjukkan bahwa ini masalah kemanusiaan. Cobalah lihat dalam video ini. Berapa anak kecil yang dia akan jadi korban beberapa waktu yang lalu. Menjelang kita lagi persiapan Idul Fitri. Satu rumah sakit yang kita bangun bersama oleh bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke nyumbang dana untuk pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Saat itu banyak ibu-ibu yang sedang melahirkan, ibu-ibu yang sedang dirawat, banyak pasien sedang dirawat. Kemudian rumah sakit itu diluluh lantakkan oleh Israel, Zionis Israel. Karena auzubillah, anak-anak yang sakit bukannya tambah sembuh, tapi mereka jadi korban ditindik di dalam bangunan rumah sakit Indonesia itu. Nauzubillah, coba kita saksikan betapa di tayangan ini seorang anak kecil masih sempat-sempatnya menenangkan saudaranya. Meskipun ia juga sedang berlumuran darah, tetapi ia masih berikan perhatian kepada saudaranya. Dia meminta untuk tenang dari perih sakitnya luka yang ia derita. Seorang anak, seorang ibu
dalam kondisi berlumuran darah, dia masih bisa menghubungi, menelpon bagaimana kondisi keluarganya, Masya Allah. Akhifil azzakumullah. Ini betul-betul masalah kemanusiaan yang kita hadapi. Dan ini yang perlu kita pahami, bahwa masalah Palestina adalah masalah. Buktinya bahwa masalah ini kemanusiaan, maka seluruh dunia kemudian bicara. Tidak semata-mata di Indonesia, tidak semata-mata di Malaysia, tetapi seluruh dunia tidak melihat dia seorang Muslim. Bahkan ada saudara kita, Kim dari Korea, dia memuat satu video dalam TikToknya, bagaimana ia membela Palestina dengan TikToknya. Masya Allah, dengan semua apa yang kita miliki, kita bela Palestina. Saudara kita dari Korea ini, dia membela Palestina dalam TikToknya yang mungkin banyak orang yang menontonnya, sehingga Masya Allah kita saksikan. Ya, ia menyampaikan seorang anak kecil ditangkap. Jadi semua orang itu membela Palestina dengan semua kemampuannya. Ada yang bisa di TikTok, ada yang bisa di Facebook, ada yang punya dana dengan dana. Ya, Masya Allah, ini. Ketika di Gaza, jadi saya sampaikan ini kepada teman-teman semuanya, bahwa tidak ada satupun dari apa yang kita miliki kecuali semua kita manfaatkan. Kemudian apa yang disampaikan oleh Bu Sari tadi juga, bukan semata dengan apa yang kita bisa dengan TikTok, dengan FB, dengan IG, dengan apapun media yang bisa kita lakukan. Saat ini perang media sosial, kita tidak mampu memiliki kekuatan untuk membela mereka secara fisik, tetapi Masya Allah, ya, dengan mengutip atau menyampaikan hal yang sebenarnya terjadi di Palestina, itu satu dakwah yang amat membantu mereka. Cobalah lihat Ahid At-Tamimi itu, setelah dibombardir di media sosial tentang Ahid At-Tamimi, kemudian ia dibebaskan oleh Israel setelah 1,8 juta orang membuat petisi tentang Ahid At-Tamimi. Apa yang disampaikan oleh Bu Sari tadi, Masya Allah, siapapun yang mengaku penduduk negeri yang tercinta ini, Indonesia, maka dia tidak akan pernah setuju dengan apa yang dilakukan oleh Zionis Israel. Kenapa? Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam pembukaannya mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi apa yang terjadi di Palestina itu adalah penjajahan Zionis Israel kepada penduduk asli Palestina. Itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi kalau kita mau tanya, ada apa dengan Palestina? Di sana terjadi seperti yang terjadi pada bangsa kita dulu. 350 tahun kita dijajah Belanda. 3,5 tahun kita dijajah Jepang. Begitu pula sekutu. Jadi apa yang mereka alami sama dengan apa yang kita alami dulu. Ikhwani wa akhwatina fillah, jazakumullah. Kenapa mereka menjajah Palestina? Ini masalahnya bermula dari munculnya gerakan Zionisme yang dipelopori oleh Theodor Herzl. Pada tahun 1895, Herzl merupakan ketua komunitas Yahudi yang berada di Inggris. Zionisme adalah suatu paham, suatu gerakan yang bersifat politis, rasial, dan ekstrim. Maksudnya, mereka memang, na'udzubillah ini ya, Zionis. Tujuannya menegakkan negara khusus bagi bangsa Yahudi di dunia. Tapi tidak semua Yahudi bergabung dalam gerakan Zionis ini, ya, sehingga kadang-kadang kita salah bicara. Kalau Israel itu nama
bagus ya. Isra itu namanya hamba, il itu Allah. Jadi kalau Israel itu hamba Allah. Kalau ditambah dengan Bani Israel itu dinisbatkan kepada Nabi Yakub ya, yang menjadi anak dari Ishak, dan Ishak anaknya Nabi Ibrahim, cucu dari Nabi Ibrahim. Itu kalau disebut dengan Bani Israel. Nah, akhirnya azakumullah, saudaraku, anak-anak yang Allah, apa tujuan Israel Zionis itu? Mempersatukan Yahudi di dunia ini dalam satu bangsa. Mereka ingin mengumpulkan semua orang-orang Yahudi yang ada di semua negara itu menyatu di Israel. Menjadikan wilayah Palestina sebagai tanah air bangsa Yahudi. Sehingga mereka mendirikan negara Yahudi di Palestina. Melakukan eksodus, pengungsian besar-besaran orang Yahudi ke wilayah Palestina. Itu tujuan Zionis itu. Kemudian dari hasil pertemuan mereka dengan Palestina, maka imigrasi akan diberhentikan selama masih ada orang Arab yang belum mendapatkan pekerjaan. Orang Yahudi tidak diperkenankan lagi membeli tanah selama masih terdapat orang Arab Palestina yang belum memiliki tanah. Itu awalnya itu 1930 itu. Tapi ini dikhianati. Namanya orang Yahudi ya jangan dipercaya ya. Memang mereka ini bangsa yang nggak bisa dipercaya. Al-Quran saja telah melukiskan itu. Kemudian berikutnya, saudara mendekat Allah, coba kita perhatikan di peta ini. Dulu kondisi Palestina itu ya seperti ini. Ya. Pada tahun berapa ini? Pada tahun 14 awalnya begini Palestina ya. Ya. 1947 40,4%. 67 tinggal 22%. 2020 tinggal 15%. Jadi coba antum kita perhatikan semua ya. Jadi ini penjajahan nyata, perampasan. Dikatakan oleh orang-orang yang saat ini buta hati, buta mata mereka. Oh, penjajahan, apa yang terjadi di Palestina itu bukan masalah Islam, bukan masalah akidah, bukan masalah penjajahan, kata siapa. Ini awal negara Palestina. Lambat laun yang tersisa seperti ini tahun 2020. Bahkan saat ini mungkin tambah sedikit lagi. Tidak seperti ini lagi. Jadi itu yang terjadi anak-anakku. Bagaimana orang-orang Israel itu merampas tanah milik orang-orang Palestina. Coba bayangkan kalau bangsa Indonesia ini juga disuruh keluar dari Bali, disuruh keluar dari Jawa. Kemudian mereka duduki. Sama juga begitu. Kemudian yang kedua, bukan semata-mata masalah kemanusiaan tentang Palestina, tetapi Palestina itu adalah masalah hutang sejarah bangsa Indonesia. Kenapa? Apakah hutang Indonesia ada pada Palestina? Oh iya, ketika Indonesia, dan kita bisa lihat di dalam beberapa dokumentasi, dukungan Bung Karno untuk memerdekakan Palestina itu sejak awal presiden kita sudah mendukung Palestina untuk merdeka. Kenapa? Sampai Bung Karno pada tahun 1962 mengatakan untuk Israel, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itu bangsa Indonesia berdiri tegak menantang penjajahan Israel. Alhamdulillah sampai saat ini presiden kita mulai Soekarno, Soeharto, sampai presiden kita Jokowi saat ini tetap berdiri tegak untuk membela Palestina. Jadi kalau presiden kita saja membela Palestina, kok ada ya orang mengaku bangsa di negeri ini, rakyat di negeri ini tidak mau peduli dengan Palestina. Coba lihat bukti sejarah ini, kenapa kita mesti bela Palestina? Kita telah berhutang budi pada Palestina. Pada awal-awal kemerdekaan Indonesia, Palestina lah yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita. Kiai Haji Agus Salim yang diutus oleh pemerintah Indonesia datang ke Palestina untuk meminta dukungan saat itu. Karena di PBB eksistensi negara kita sedang dipertaruhkan. Kemudian Palestina pun mendukung kita.
Amin Al-Hussein, mufti Palestina yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia proklamirkan, ia kemudian siarkan ya, di radio, di televisi saat itu bahwa Indonesia merdeka. Tidak semata-mata tidak semata-mata pengakuan, tetapi dana pun digelontorkan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Seorang jutawan, miliarder, Ali Tahir, pengusaha kaya Palestina yang menguras semua tabungannya untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia tahun 1940. Dia mengatakan, terimalah semua kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia. Kalau kita saat ini melakukan aksi bela Palestina, mereka pada tahun 1947, 1944 telah melakukan aksi bela Indonesia. Dia di koran-koran mereka pada tahun itu. Di koran Ad-Difa yang terbit pada 28 Juli 47, mereka mengadakan aksi bela Indonesia, Ihtajul Indonesia. Wasal di Belanda, karena penjajahan Belanda di Indonesia. Mereka luar biasa. Mengumpulkan dana sebagaimana kita saat ini. Jadi aksi bela Palestina saat ini itu hutang sejarah yang harus kita bayar atas aksi bela Indonesia yang mereka lakukan pada tahun 1947. Dana luar biasa. Bahkan diabadikan oleh Presiden Soekarno. Pada tahun 1978 Presiden Soeharto juga di dalam perangko yang kita pakai untuk surat menyurat saat itu, maka foto Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa ya, dom ini kemudian ditampilkan di dalam perangko Republik Indonesia. Ini menunjukkan betapa dekatnya antara Indonesia dengan kita. Pada tahun 1948 Indonesia tak mau mengakui Israel yang diproklamasikan David Ben Gurion pada 14 Mei 48. Nah, mereka merampas tanah rakyat Palestina. Tidak mau Indonesia itu. Bung Karno tidak mau mengakui Israel. Tahun 49 telegram dari Israel yang disampaikan. Lakemis dan David Ben Gurion mengatakan bahwa atas oleh Bung Karno. Ngapain diapresiasi oleh negara penjajah, kata Bung Karno. Tidak mau Bung Karno. Meskipun diucapkan selamat oleh Israel. 1950 Bung Hatta menolak rencana Musi Sarik untuk mengirim delegasi Israel ke Indonesia. Meskipun Israel itu mengiming-imingi akan diakui Indonesia sebagai negara berdaulat, tidak mau Bung Hatta. Ngapain? Butuh dukungan kalian. Tahun 1952 bulan Juni, kantor berita Antara menegaskan keinginan Indonesia untuk tidak mengakui Israel. Bahkan coba anak-anak semua, coba perhatikan. Pada tahun 1957, tim Indonesia itu tinggal satu langkah lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Jangan gampangkan Indonesia. Ya. Dulu itu kita sudah hampir satu langkah lagi masuk Piala Dunia sepak bola. Tim saat itu kaptennya bernama Ramang, orang Bugis dia orang Makassar. Kemudian pada saat mau masuk ke tiket Piala Dunia, Indonesia harus melawan Israel. Dan dipilihlah tempat pertandingan itu di Tel Aviv maupun di Jakarta. Karena Indonesia tidak mengaku kedaulatan Israel, maka terpaksa dikorbankan mimpi yang sudah lama ada pada pemain sepak bola Indonesia. Lebih baik mereka pulang kembali ke Indonesia, mengubur mimpi-mimpi mereka untuk masuk ke Piala Dunia, daripada mereka harus mengakui eksistensi kedaulatan Israel. Masya Allah, luar biasa pemain sepak bola kita. Pada tahun 1962, ya, Bung Hatta dan Bung Karno menolak keikutsertaan Israel dalam Asian Games di Jakarta. Masya Allah. Kemudian pada tahun 1952 itu juga Bung Karno menentang keras keikutsertaan Israel dalam konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung saat itu. Ya, boleh mereka ikut. Allah, bukan semata-mata hutang sejarah, bukan semata-mata masalah kemanusiaan, tetapi masalah Palestina adalah panggilan nurani, panggilan akidah, panggilan yang
terngiang-ngiang ya dalam sholat kita, betapa penderitaan mereka, kita panjatkan doa. Masya Allah. Panggilan akidah ini kenapa? Kita ini bangsa Indonesia yang memiliki populasi penduduk terbanyak Muslim. Kalau kita lihat jumlah penduduk Muslim kita, ada lebih dari 220 juta jiwa. Masya Allah. Ini tahun 2015, tahun sekarang 6 tahun yang lalu ya. Saat ini mungkin sudah lebih dari itu. Jadi karena Indonesia ini adalah negara Muslim, lebih terbanyak populasi Muslimnya, maka dia wajar untuk membela Palestina. Karena kita negara yang mayoritas Muslim terbanyak di dunia. Kita dipersaudarakan karena akidah, dan itulah persaudaraan tertinggi yang mesti kita junjung. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Aslihu baina akhawaikum, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Wattaqullah. Jadi inilah yang disebut dengan panggilan. Anak-anakku semua, saat kita sedang sholat, selalu kita ingat tentang sejarah sholat kita. Dulu kita sholat itu menghadap Baitul Maqdis, menghadap Palestina, Masjidil Aqsa. Kemudian setelah berapa bulan, Rasulullah pun mendapatkan wahyu untuk mengubah kiblat itu kembali kepada Masjidil Haram. Inilah kiblat awal umat Islam. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj nggak bisa kita lupakan. Setiap tahun kita rayakan. Setiap tahun kita rayakan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Barakna haulahu. Jadi ini menjadi sebuah tonggak sejarah bahwa akidah kita meyakini bahwa kiblat pertama kita adalah Al-Aqsa yang harus kita bela. Kemudian ketika Khalifah Umar menaklukkan Palestina, maka tanah Palestina kemudian diwakafkan untuk umat Islam. Diwakafkan untuk saat itu kemudian Umar masuk ke Palestina, dia tidak ditemani hanya satu orang yang menemani. Itu yang membuat takjubnya saat itu para pendeta yang kemudian melihat kesederhanaan pemimpin Islam. Umar saat itu tidak mau sholat di dalam gereja mereka. Umar pun kemudian sholat di sebuah tempat. Dan sampai saat ini, di mana Umar sholat itu disebut dengan Masjid Umar. Ketika kita masuk ke lokasi Masjidil Aqsa. Masya Allah. Akhifil aizakullah, saudara dimulakan Allah, anak-anak dimulakan Allah. Jadi Palestina itu tanah wakaf umat Islam yang telah diwakafkan oleh Umar bin Khattab. Siapa pula yang tidak lupa ya? Siapa yang tidak ingat dengan cerita Salahuddin Al-Ayyubi? Dia membebaskan Baitul Maqdis, ya, kemenangan tentara Islam yang dipimpin olehnya mengalahkan tentara Salib pada perang Hittin di sempadan Laut Mati pada tahun 1987. Jadi terlalu banyak ya, sejarah menjadi bukti kita. Rasulullah SAW bersabda, masalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahum masal jasadi istaka minhu adun tada'a sairul jasad bisahru wal humma. Kita ini kata Nabi bagaikan satu tubuh. Kalau kalian melihat mereka sakit, maka kita pun harus merasakan sakitnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Enggak sempurna iman kalian, kata Rasulullah, sebelum kalian mencintai mereka sebagaimana kalian mencintai diri kalian. Masya Allah. Saudara kemuliaan Allah, anak-anak kemuliaan Allah. Kenapa kita mesti bela Palestina? Ada apa dengan Palestina? Panggilan akidah kita. Al-Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 71-72 menyebutkan Palestina itu adalah negeri para nabi. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub nafilah wa kulla ja'alna salihin. Kemudian bukan semata itu juga. Palestina adalah negeri yang disucikan. Dalam surah Al-Maidah ayat 21 Allah berfirman, ya qaumi dahulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum. Disebut ardil muqaddas, tanah suci. Bahkan di dalam hadis Rasulullah ya,
Kalau kita sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya sama dengan 100.000 kali daripada sholat di masjid-masjid lainnya. Masya Allah, kalau sholat di Masjidil Haram 100.000 kali. Makanya kalau kita umrah, jangan sekali-kali sholat kecuali di masjid. Kita usahakan, kita upayakan, jangan sampai kita belanja-belanja sehingga tidak ada kesempatan kita untuk ke masjid. Karena luar biasa. Sholat sekali di Masjidil Haram, 100.000 kali sholat di masjid lainnya. Tetapi di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Tetapi di Masjid Aqsa sama dengan 500 kali lipat. Sekali kita sholat di Masjidil Aqsa, maka itu sebanding dengan 500 kali kita sholat di masjid yang lainnya. Maka saudara Allah, inilah beberapa hal yang mesti kita pahami dari Palestina. Yaitu pertama adalah Palestina masalah kemanusiaan yang mesti kita bela. Palestina ada hutang sejarah bangsa Indonesia. Palestina adalah panggilan iman, panggilan akidah, panggilan nurani kita bersama. Insyaallah demikian yang bisa saya aturkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ustadz. Sekali lagi terima kasih kami haturkan kepada Ustadz Nur Asyur yang telah menyampaikan materinya, membuka wawasan kita tentang Palestina, ya, luar biasa, materi yang luar biasa, pengetahuan luar biasa yang mungkin belum kita terima selama ini. Jazakumullah khairan katsir Ustadz, memberikan pencerahan kepada kita semuanya untuk hari ini. Betapa luar biasanya, ya. Kenapa? Jadi pertanyaan-pertanyaan kenapa kita harus membela Palestina tadi sudah dijawab dengan gamblang oleh beliau. Di antaranya yang pertama adalah dari sisi kemanusiaan, ya. Kalau dari sisi kemanusiaan aja kita menolak terhadap semua bentuk penjajahan, begitu ya Ustadz. Kemudian yang kedua, ada kaitan yang erat antara kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki sejarah yang panjang dengan Palestina, begitu. Yang ketiga kemudian panggilan akidah kita sebagai sesama muslim. Itu secara umum yang disampaikan oleh beliau. Nanti anak-anak sekalian jika ada pertanyaan seputar tentang materi Palestina yang disampaikan oleh Ustadz Nur Asyur bisa disimpan dulu, nanti bisa ditanyakan. Sesi berikutnya kami berikan kepada DSM, sosialisasi donasi, begitu. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Nur Asyur bagaimana bentuk empati kita terhadap saudara kita, minimal doa yang kita lantunkan, mungkin juga bisa kita sambung, ya, dengan rasa empati kita, rasa peduli kita bisa kita sambungkan dengan menyisihkan sebagian harta yang kita punya untuk saudara-saudara kita yang saat ini kebebasannya sedang terenggut, begitu ya, karena penjajahan, karena serangan yang disampaikan, yang dilontarkan oleh Zionis Israel, begitu. Jadi sesi berikutnya kepada DSM dalam agenda sosialisasi donasi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya Ustadz ya? Oh, sehat Ustadz. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Sebelumnya terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sedikit berbicara di sini, mungkin sekitar 5 atau 10 menit seperti itu. Dan sebelumnya dari DSM
saya yang diminta untuk mewakilkan karena dari rekan-rekan semua di sini sedang ada audit syariah, Ustaz, seperti itu. Jadi dari Pak Taufik juga, dan Pak Taufik juga salah satu mentor dari teman-teman SMP Albana. Ada Pak Wandi juga. Insya Allah beliau lagi sibuk-sibuknya sekarang. Jadi saya yang nemeni untuk kajian kali ini. Dan yang saya takdimi Ustadz Nur Asur sekaligus pemateri dan juga Dewan Syariah kita, Dewan Syariah DSM, dan juga yang saya hormati Ustadzah dan guru-guru dari SMP Albana dan adik-adik semua yang saya cintai. Terima kasih sudah diperkenankan untuk sedikit memperkenalkan tentang kita ya. Sebenarnya kalau dari teman-teman Albana itu sudah kenal lah DSM itu seperti apa, karena kita juga kayak sudah seperti saudara seperti itu. Jadi ibaratnya kalau kayak Palestina dan Indonesia itu sejarahnya DSM dan Albana itu mesti ada seperti itu. Dan kalau dibilang sejarah juga mungkin dalam program-program kita, dalam program penyaluran aksi kemanusiaan itu DSM pasti sudah bareng Albana seperti itu. Dan misal kurban aksi Majeni kemarin yang tidak lama kita juga bareng Albana seperti itu. Harapannya untuk aksi Palestina ini juga kita bisa berkolaborasi dengan Albana, DSM dan Albana seperti itu. Dan insya Allah seperti yang disampaikan Ustadz Nur Asur, jadi bentuk kepedulian itu bisa dalam banyak hal. Jadi kalau kita tidak bisa berbentuk materi, kita bisa menyampaikan, jika kita punya ilmu, kita bisa menyampaikan kepedulian kita dengan ilmu. Seperti yang hari ini Ustadz Nur Asur sampaikan, insya Allah mudah-mudahan itu juga bisa memberikan pengetahuan untuk kita, bisa memberikan gambaran, dan juga bisa melihat jelas apa yang terjadi di luar sana, seperti itu. Jika tidak punya ilmu, kita juga bisa punya, mungkin paling enggak kita punya waktu lah untuk mendengarkan kira-kira sebenarnya apa sih yang terjadi seperti itu. Nah, kalau DSM sendiri sebenarnya kita ada kerjasama juga Ustadz, istilahnya mitra kita di Palestina. Jadi kalau kemarin itu yang sempat rame, pasti sudah tahu semua lah untuk info Ustadz Hadi Hidayat itu difitnah, jadi dananya banyak kayak gitu, itu kemana kayak gitu. Bahkan ada yang bilang penggalian dananya itu 60 miliar, tapi yang disalurkan itu berapa? 14 miliar atau sekian, seperti itu. Nah, insya Allah kita ada mitra yang terpercaya di sana. Jadi yaitu namanya NPC. Jadi Nusantara Palestina Center. Jadi insya Allah itu langsung asuhannya dari Bang Onim. Jadi beliau itu juga salah satu relawan kita yang ada di sana. Jadi nanti ketika kita melakukan aksi di sini, lalu kita dapat donasi dari rekan-rekan semua, kita salurkan ke sana ke Bang Onim. Insya Allah jadi salah satu salah satu manfaat dari kita juga logo dari mitra, insya Allah juga sampai seperti itu di sana. Begitu Ustadz. Jadi mungkin itu saja, barangkali ada yang ditanyakan. Insya Allah itu Ustadz dari kita. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jadi saya dadaan dikasih tahu barusan Ustadz untuk ngikutin ini. Suaranya Ustadz Nur Asur di mute ya. Foto-foto yang terkait dengan DSM di Palestina nggak ada efek. Itu. Sebenarnya aja Ustadz, cuman mohon maaf belum kita siapkan tadi. Jadi emang sudah ada sih,
banyak tiap kita kurban, kurban salah satunya kita juga ada penyalurannya ke Palestina seperti itu. Dan harapannya hari ini untuk sekarang kalau misal ada donasi kita salurkan untuk apa yang paling dibutuhkan sekarang, yaitu untuk obat-obatan, kayak kebutuhan pokok seperti itu, Ustadz. Jadi yang sebentar lagi juga ada program kurban, insya Allah kita penyalurannya juga ke Palestina. Dan yang terpenting itu untuk kebutuhan medis juga seperti itu. Dan untuk foto-foto yang Palestina kita ada, cuman ya mohon maaf belum kita siapkan juga. Saya bisa tampilkan, Mas. Ya. Oh, oke, siap. Silakan Ustadz, mungkin bisa ditampilkan. Nah, kebetulan saya nyimpan file-filenya. Ya, ini diantara di Palestina ya. Jadi itu ada kado Muslim Palestina, itu program kita Ramadan kemarin, Ustadz. Jadi setelah Lebaran, bagaimana anak-anak dari anak Palestina itu bisa merasakan Lebaran kayak gitu. Jadi kita berikan kado untuk mereka. Meskipun sebenarnya kejadian itu waktu bulan puasa kayak gitu. Nah, ini salah satu program dari kita juga. Ya, ini lagi ya. Ya, insya Allah itu aja, Mas Muslim. Ya, Ustadz, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada DSM yang telah memberikan wacana tentang bagaimana donasi disalurkan. Mohon maaf, ini baterainya lagi drop ya, mungkin saya tidak tampil di layar, tapi suara saya terdengar, teman-teman, anak-anak semua? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Ya, mohon maaf, baterainya lagi off ya, lagi habis. Jadi mohon maaf, tapi insya Allah begitulah tadi paparan dari DSM. Jadi anak-anak sekalian seperti yang disampaikan oleh Bu Sari maupun Ustadz Nur Asur tadi, ya, dengan latar belakang kemanusiaan, kemudian hubungan kita dengan Palestina, kemudian panggilan akidah kita, ya kita harus memiliki rasa empati, ya peduli terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana, begitu ya. Tadi sudah dibingkai, disebutkan oleh Ustadz Nur Asur bahwasanya Al-Quran memberikan anjuran bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah, begitu ya Ustadz. Jadi sesama mukmin kita itu adalah bersaudara. Apalagi ikatan akidah itu menjadi ikatan yang paling tinggi begitu. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah banyak disebutkan bahwasanya man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, begitu kalau tidak salah Ustaz. Jadi barang siapa di antara kita yang mengentaskan kesulitan ya saudara kita, maka nanti Allah akan membebaskan kita dari kesulitan pada hari kiamat, begitu. Jadi anak-anak sekalian, bagi siapa di antara kalian, mungkin di antara kita yang memiliki Allah berikan kelapangan rizki hari ini, mari kita coba sisihkan sedikit untuk ikut berempati dalam rangka mewujudkan dalam rangka mewujudkan perintah Al-Quran untuk memberikan atau berempati peduli terhadap saudara kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan serangan-serangan yang tadi sudah disampaikan ya, luar biasa. Bahkan jangankan untuk fisik, kebutuhan fisik ya, keselamatan setiap hari pun mungkin saat ini mereka tidak dapatkan. Kenyamanan hidup saat ini pun mereka di antara saudara-saudara kita itu yang ada di Palestina saat ini sedang tidak mereka dapatkan. Jadi anak-anak sekalian bisa nanti seperti yang disampaikan di flyer begitu, yang hari ini saat ini memiliki kelebihan rizki yang Allah titipkan kepada kita sebagai bentuk empati kita, rasa peduli kita terhadap saudara kita yang ada di Palestina bisa disalurkan melalui
DSM begitu. Yang insya Allah amanah ya penyalurannya, memiliki tim yang saat ini berada di Palestina. Mungkin begitu, nanti ketika kurang paham anak-anak sekalian bisa ditanyakan kepada wali kelasnya ya. Kemana harus ditransfer barangkali, atau kemana harus harus diberikan barangkali seperti itu ya. Itu anak sekalian. Sesi berikutnya adalah tanya jawab. Bagi anak-anak sekalian yang mungkin memiliki pertanyaan seputar tentang Palestina saat ini, yang alhamdulillah hari ini kita sudah dibersamai oleh Ustadz Nur Asur, bisa disampaikan pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke Ustadz, mungkin yang pertama yang sudah masuk ke kami, pertanyaan yang pertama, sepertinya ini dari orang tua ya. Bagaimana menyikapi informasi yang bertebaran tentang Palestina dan Israel di banyak media, terutama perihal menggiring opini yang seolah Israel terzolimi dan banyak negara yang mendukungnya. Insya Allah kalau di level orang tua bisa memfilter, tapi untuk anak-anak kita yang lahir sudah dalam posisi banyak informasi media. Bagaimana Ustadz menanggapi pertanyaan yang saya sampaikan tadi? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apa yang bisa kita lakukan dari semua apa yang terjadi ini? Yang pertama tadi kita sepakat ya, dukungan dalam doa, dukungan dalam kunut-kunut kita, dalam kunut nazilah kita, tetapi tidak semata-mata mendukung dalam doa, dalam aksi dana. Yang paling penting adalah meyakinkan opini internal kaum muslimin itu secara benar. Ya, kita punya senjata saat ini, kita ini melihat dunia ini bagaikan akuarium ya. Jadi setiap kita punya peluang untuk berdakwah. Makanya saya sampaikan tadi, bayangkan seorang muslim dari Korea saja, dia itu menebarkan hal yang sebenarnya melalui TikTok, melalui apapun yang dia bisa lakukan. Jadi bagaimana kita membantah opini yang salah itu, maka kita pun mengajukan, menyampaikan sesuatu yang seperti apa yang kita pahami, bahwa apa yang terjadi di sana, ya mana mungkin ada kezaliman kepada orang penjajah. Kalau kita lihat peta yang ada tadi saja, kita sudah bisa lihat itu. Apalagi kalau kita mau bicara pada sejarah yang lebih lama, yang lebih dulu, bermula dari Nabi Ibrahim, mama kana Ibrahim Yahudian atau Nasranian. Al-Quran betapa banyak itu. Saya kumpulkan ada 12 ayat yang menunjukkan bahwa Ibrahim, Yakub bukanlah Yahudi, bukanlah Nasrani. Artinya apa yang mereka giring saat ini, dan na'udzubillah ya, saudara-saudara kita juga. Jadi begini, setan itu akan menggoda kita dari 4 arah. Salah satu arah yang akan digoda oleh setan adalah sebelah kanan kita. Sebelah kanan kita itu setan menggoda kita untuk membuat kita ragu pada agama kita sendiri. Membuat ragu kepada sahabat, teman, sesama muslim kita sendiri. Nah ini setan sebelah kanan ini. Jadi apa yang terjadi saat ini? Kita perang di dalam media. Makanya semua yang punya HP, semua yang punya Facebook, semua yang punya tweet, semua yang punya IG, jangan sampai kita tidak menyampaikan hal yang sebenarnya tentang Palestina. Jadi saya sepakat ya, meyakinkan opini internal kaum muslimin ini secara benar, itu juga merupakan bukti kita membantu Palestina. Jadi mengikuti terus informasi dan perkembangan dari media-media yang terpercaya. Dan sampai kita ketinggalan informasi tentang Palestina ini ya. Jadi 4 hal itu mesti kita lakukan, kunut atau doa, kemudian aksi solidaritas penggalangan dana, yang ketiga meyakinkan opini internal kaum muslimin secara benar, dan yang keempat adalah mengikuti terus informasi dan perkembangan yang terupdate saat ini di Palestina. Hanya itu yang bisa kita lakukan, kita perang juga di media, dan kita semua punya senjatanya, yaitu handphone kita masing-masing. Allahu a'lam. Begitu kira-kira jawaban yang diberikan oleh Ustadz Nur Asur. Barangkali masih ada pertanyaan, bisa disampaikan secara langsung maupun melalui chat.
Silakan anak-anak sekalian, jika masih ada pertanyaan. Di chat ada yang diikuti pertanyaan di chat ya. Apakah ada ayat dalam Al-Quran yang mengabarkan sampai kapan kezaliman atas orang Palestina dan kapan akan berhenti? Ya, saya akan tampilkan satu hadis yang menjelaskan bahwa Palestina ini telah Allah takdirkan sebagai bumi jihad, negeri eksistensi, ya, jihad di dunia ini. Hadisnya adalah la taqumu sa'atu hatta yuqatilul muslimuna al-yahuda fayaqtulahumul muslimuna hatta yahtabi al-yahudiyyu wara al-hajri aw syajara fayaqulu al-hajar aw syajar ya muslim ya Abdullah hadha yahudi khalfi fata'ala faqtulhu illa al-gharqat fa innahu min syajaril yahud. Tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi sampai Yahudi berlindung di balik batu dan pohon, lalu batu dan pohon berbicara. Hai muslim, hai hamba Allah, ini Yahudi di belakangku. Kemari bunuhlah dia kecuali gharqat, sebab ia sungguh merupakan pohon Yahudi. Jadi akhi fillah azzakumullah, saudara kemuliaan Allah, ayat ini menjelaskan bahwa bumi Palestina adalah negeri eksistensi jihad itu. Jadi jihad itu kan atas keputusan negara ya, pemerintah. Maka di sana itu sudah diputuskan bahwa mereka sedang melawan Israel. Jadi kapan itu selesai? Ya, sehingga kaum muslimin akan dimenangkan oleh Allah. Sebab tidak akan terjadi kiamat kecuali kaum muslimin menang di sana. Di dalam surah Al-Baqarah 214, bisa kita buka Al-Baqarah 214, Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian ujian sebagaimana orang-orang sebelum kalian? Maka Allah di ujung ayat itu mengatakan ala, bahwa pertolongan Allah itu amatlah dekat. Jadi kapan Palestina itu berakhir? Insya Allah dalam waktu yang dekat, karena kita yakin pertolongan Allah amatlah dekat. Qarib. Jadi begitu, Uhti, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Mungkin masih ada lagi ini pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Apa memang benar di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menjelaskan bahwa di Palestina itu ada tanah yang sudah menjadi hak Palestina, hak Israel? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhti fil izakumullah. Kemarin ketika tadi dalam slide yang saya sampaikan, ketika Umar bin Khattab menaklukkan Palestina, kalau di dalam Al-Quran tidak kita dapatkan ya, bahwa memang Palestina itu adalah negeri para nabi. Tetapi sejak wafatnya Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud, dan menjadi pengikut Nabi Musa, orang-orang Bani Israel ini nyeleneh, ngeyel. Bisa kita baca dalam Al-Quran betapa Nabi Musa disibukkan oleh mereka dengan keinginan-keinginan yang gak masuk akal dari mereka. Mulai disitulah perubahan dari Bani Israel ini, yang awalnya mereka adalah orang yang terpilih, orang hebat-hebat, bahkan keturunan Nabi Yakub yang mulia gitu ya. Jadi dari anak Nabi Yakub itu ada 12 orang ya. Dari 12 orang, dari 4 ibu. Jadi dari 4 ibu. Mereka mendiami Palestina. Tetapi dari anak 12 ini nggak pernah akur. Ya, sehingga hampir saja Nabi Yusuf mereka bunuh kan.
saja Nabi Yusuf mereka bunuh. Dan akibatnya mereka pun diusir dari bumi Palestina. Sehingga mereka tidak punya lagi tempat tinggal. Mereka ada nomaden, ada di mana-mana. Mereka orang yang pengkhianat. Kalau kita baca kisah Nabi Musa itu, auzubillah, ketika mereka ditolong oleh Allah berkali-kali dalam pengejaran Fir'aun pada mereka, banyak sekali dalam dialog di dalam Al-Quran itu menunjukkan mereka orang-orang yang tidak beres. Sehingga Allah pun menghukum mereka diusir di bumi Palestina. Jadi tidak benar kalau di bumi Palestina itu di dalam Al-Quran ada hak-hak orang Zionis Israel. Kalau Israel itu nama itu bagus ya. Sekali lagi mohon maaf ya. Nama Israel itu bagus. Isra itu artinya hamba, il itu artinya adalah Allah yang maha tinggi. Jadi Israel itu hamba Allah. Kalau Bani Israel itu artinya dinisbatkan kepada Nabi Yakub sebagai ujung keturunan mereka. Yang saat ini yang kita lawan itu bukan Bani Israel, bukan Israelnya, tapi Zionis Israelnya. Ya, jadi kalau kita nyebut Israel jangan sampai kita lupa nama depannya Zionis dulu baru Israel. Tidak semua orang Yahudi itu juga mendukung Zionis. Nah, saat ini yang menyerang Palestina itu Zionis Israel. Jangan semua dikatakan orang Israel itu jahat, nggak benar, enggak. Tapi karena mereka di dalam Al-Quran itu dikatakan ada sebagian dari mereka itu khianat. Nah, yang membunuh sahabat-sahabat kita, saudara kita di Palestina itu adalah sejarah yang saya paparkan tadi. Dia merupakan kelompok Zionis Israel. Mohon maaf anak-anakku kalau nyebut Israel awali dengan kata Zionis di depannya, baru disebut Israel. Kalau menyebut Yahudi awali dengan Zionis Yahudi, Zionis Israel. Zionis Yahudi, Zionis Israel. Itu lebih tepat. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan tadi dari Yasmin ya. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah kenapa banyak orang pemimpin berkhianat? Maksudnya kenapa saat ini itu banyak pemimpin berkhianat? Bisa dijelaskan supaya anak-anak mendapatkan pengetahuan. Mbak Yuli itu lebih glowing sekarang. Ya, kenapa banyak pemimpin yang berkhianat ya? Kita yang lebih kecil itu. Jadi kalau itu dipertanyakan itu apa dia? Oh ya. Masih Apa? DSM, suaranya bocor DSM. Oke. Jadi kenapa banyak pemimpin yang khianat? Masya Allah. Bukan sejak dulu namanya fitnah jadi pemimpin itu memang berat. Fitnah jadi pemimpin itu memang berat. Rijal qawwamuna 'alan nisa, jangan memimpin dalam skup yang luas. Pemimpin dalam skup yang kecil saja seperti kita di rumah itu juga banyak yang khianat. Jadi ukhti, pengkhianatan para pemimpin kita ini diantaranya juga adalah tanda-tanda kiamat. Kata Rasulullah, ada 3 hal tanda kiamat. Yang pertama, ketika zina sudah merebak, ketika riba sudah menjadi biasa, ketika pemimpin sudah banyak yang berkhianat. Kalau sudah 3 hal ini merajalela, itu tanda-tanda dari kiamatus sughra. Jadi tanda-tanda kiamat kecil akan datang. Jadi juga kita bisa introspeksi ya, bahwa doa-doa kita banyak yang tidak dikabulkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Coba kita lihat di situ bahwa kemampuan leadership kita itu menjadi doa kita setiap waktu. Kemampuan kita memimpin itu menjadi doa kita setiap saat. Jadi tidak mesti ya kita bangga dengan kesolehan kita, tapi kita tidak berdaya untuk memimpin. Anak-anakku jangan sampai jadi anak soleh yang tak berdaya ya.
Kalian hafiz Quran tapi kalian juga hebat dalam leadership-nya. Jangan sampai ada orang saleh tapi tidak mampu dalam leadership. Jiwa kepemimpinan itu mesti bersama dalam jiwa kesolehan kita. Tidak boleh kita soleh tapi tidak bisa mensolehkan orang lain. Kita juga soleh tapi kita juga musleh. Kita juga soleh tapi kita juga bisa memperbaiki orang lain. Jadi anak-anakku, jangan bangga dengan ilmu. Kalau ilmu itu hanya untuk memberikan kebaikan pada pribadi kita, tapi ilmu yang bermanfaat itu manakala kita bisa memberikan kebaikan pada orang lain. Itu baru bermanfaat ilmu kita. Jadi banyak hal menjadi penyebab para pemimpin khianat. Dari lemahnya pemahaman, ya, dari kondisi yang sudah mulai luar biasa fitnah, tanda-tanda kiamat, dan banyak juga salah di dalam memilih pemimpin. Itu juga banyak penyebabnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya terlalu banyak ya dalil yang kita harus sampaikan manakala kita bicara masalah kepemimpinan. Jazakallah Ustaz atas jawabannya, pencerahannya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa negara-negara Islam tidak mau bersatu melawan Zionis Israel dan seolah-olah abai terhadap apa yang dialami oleh Palestina selama puluhan tahun? Padahal Israel sendiri bisa menjajah Palestina seperti ini karena banyak dukungan dari negara-negara liberal. Bagaimana Ustaz menyikapi pertanyaan ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jujur kita harus akui ya, harus akui. Ada roh iman yang melemah, ada roh ukhuwah yang hambar. Kemudian ada juga bagian dari cara mereka menghancurkan kita dengan memecah belah di antara kita. Jadi apa yang terjadi? Ini ada skenario global dalam menghancurkan umat Islam. Sehingga kita tidak mendukung Palestina, mereka sibukkan kita dengan permasalahan internal kita. Sehingga kita tidak punya kesempatan untuk saling seia dan sekata. Kemudian, kenapa kita tidak bersatu dalam hal ini? Saya rasa setiap negara ini sudah punya aksi ya. Cuma kita baru sama-sama kerja. Tapi kita belum kerja sama-sama. Artinya maksud saya itu, kita sudah sama-sama kerja. Negara ini kerja, ini kerja, ini kerja. Tapi kita belum kerja sama-sama. Kayak di Bali ini, kita sudah sama-sama kerja. Ini kerja, ini kerja, ini kerja. Tapi kita belum sama-sama kerja sama-sama. Kita sudah sama-sama kerja, tapi belum kerja sama-sama. Kalau kerja sama-sama itu kan outputnya dahsyat. Kita bisa menyatukan dana kita bisa menyatukan potensi kita bisa sinergi, dan itu lebih kuat bukti dan wujudnya. Jadi ada banyak sebab di antara kita. Tadi kelemahan iman sehingga membuat hambarnya ukhuwah di antara kita. Yang kedua ada juga yang tidak boleh kita pungkiri bahwa ada skenario global di dalam menghancurkan Islam sehingga memporak-porandakan ukhuwah di antara kita. Kemudian yang ketiga adalah kita mesti sadar ya bahwa ada 3 doa Nabi, 2 dikabulkan, 1 tidak dikabulkan. Salah satunya adalah doa Rasulullah supaya kita disatukan dalam satu shaf. Sehingga di dalam surah Al-Kahfi ayat 28 Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Selamanya kita ini akan menjadi ujian bagi yang lain. Jadi inilah fitnah ujian yang memang harus kita hadapi. Di samping kita diuji dengan sisi eksternal kita yang akan membunuh kita, ternyata kita juga disibukkan dengan konflik internal yang saat ini menjadi ujian bagi kita. Dan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan, di samping kita beriman ikhwah bersatu, tetapi tetap saja ayat itu disusuli oleh Allah fa aslihu baina akhawaikum. Meskipun kita sudah beriman, belum tentu tidak ada riak masalah di antara kita. Sebab masalah itu sudah menjadi hal yang fitrah dalam kehidupan kita di dunia ini.
kita diuji dengan sahabat kita diuji dengan nasib kita, rezeki kita dan sebagainya. Ya ini memang sudah takdir. Ujian ini yang harus kita hadapi. Tapi kita harus terus berusaha menyatukan soft kita dan menjaga keistiqomahan kita agar terjaga persatuan dan kesatuan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kemudian ini masih ada lagi Ustaz pertanyaan dari Rina gitu ya. Untuk apa ada tentara-tentara di negeri-negeri muslim kalau tidak bersatu dan dikirim membela orang muslim sivilian di negeri Palestina? Kenapa hanya terpakai untuk dalam negeri saja? Mungkin maksudnya kenapa tentara-tentara itu tidak dikirim ke sana begitu Ustaz? Iya. Jadi akhi ukhti fillah jazakumullah, kebijakan bilateral ya, kebijakan antar negara itu diputuskan oleh negara, bukan oleh individu. Ya, kalau negara kita negara muslim yang kuat seperti Turki, mereka bisa saja itu melakukan hal itu. Ya, kembali kepada negara kita masing-masing. Bagaimana kekuatannya, bagaimana hubungannya dengan negara itu kan tadi Ustazah sudah menyampaikan bahwa Israel ini jahatnya, mereka memanfaatkan kekuatan partnership. Mereka rajut ikatan bilateral dengan orang-orang setiap negara ya. Di Asia Tenggara saja ini kita hanya 3 yang belum menyambung hubungan bilateral dengan mereka, Indonesia, Brunei, dan Malaysia. Semua negara sudah mereka kuasai. Jadi bukan seperti itu, tetapi kebijakan negara, setiap negara itu tidak mendukung mereka secara resmi seperti itu. Ini kan sekali lagi saya katakan panggilan kemanusiaan, panggilan akidah, panggilan sejarah, tapi tidak semua orang sadar akan itu. Ataupun sadar akan itu, terlalu banyak pertimbangan para pemimpin-pemimpin kita untuk bertindak seperti itu. Jadi memang ini satu PR ke depan bagi kita. Ya, kalau tentara tidak membantu Palestina, biasanya kalau dibantu untuk perdamaian itu sudah menjadi langganan itu tentara Indonesia terbaik di PBB untuk perdamaian. Tetapi kalau untuk membantu berperang, mungkin pemerintah kita masih belum pernah ya melakukan itu. Jadi ini perlu kita maklumi, kita pahami apa dan seperti apa negara kita supaya kita paham apa sikap yang mesti kita lakukan. Wallahu a'lam, tergantung pada negara masing-masing. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Mungkin ini masih ada lagi Ustaz. Mohon tambahan nasihat untuk anak-anak dan orang tua untuk selalu saling membantu sesama teman, sesama keluarga dekat atau jauh, saling mendoakan sebangsa dan selalu bersatu, tidak iri sama teman, tidak benci dan selalu mendoakan. Mungkin dikuatkan lagi Ustaz tambahan nasihatnya seperti itu mungkin permintaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengutip satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama tunsaruna wa turzaquna wa turhamuna bidu'afai. Kamu itu diberi rezeki, dibantu, disukseskan oleh Allah karena perhatianmu pada mereka. Kalau kamu sudah tidak perhatian pada orang-orang tertindas, pada orang-orang lemah, maka Allah akan mencabut rezekinya padamu, mencabut kesuksesanmu, dan mencabut kebanggaan. Hadis ini disampaikan oleh Nabi ketika menjelang perang Badar. Jadi kata Rasulullah, rasa dan perhatian kita pada sesama inilah menjadi kunci sukses kita. Bahagia kita ketika kita bisa membahagiakan. Sedih kita ketika sahabat-sahabat kita sedih. Kita bagaikan satu tubuh kata Rasulullah. Dan jangan pernah ya merasa rugi ketika membantu orang lain. Hadis yang disampaikan oleh Ustazah tadi itu, siapa yang membantu saudaranya maka Allah akan membantunya di dunia dan di akhirat. Kamu bayangkan, kalau dibantu di dunia saja, itu bagi kita masih punya teman banyak. Tapi
Tapi kalau kita mau dibantu di akhirat, itu hanya Allah yang bisa bantu kita. Jadi sahabat semuanya, anak-anak yang dimuliakan Allah, mari kita wujudkan kebaikan kita tidak hanya semata husuknya ibadah kita. Mari kita wujudkan kebaikan kita ketika kita bisa berbuat baik pada sesama. Tidak ada iman kita kecuali ada persaudaraan. Dan tidak akan ada persaudaraan kecuali ada iman di hati kita. Kuatkan imanmu, buktikan persaudaraanmu. Hanya itu yang menjadi ciri kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas ilmunya yang luar biasa untuk hari ini, untuk kita semuanya. Masih ada lagi anak-anak sekalian? Mumpung kita masih ada sedikit waktu sebelum kajian ini kita selesaikan. Ada yang angkat tangan, mungkin barangkali bisa disampaikan langsung. Silakan. Silakan, mumpung masih ada waktu anak sekalian, ya. Masih ada sedikit waktu. Ada? Ibunya, bapaknya. Bisa di-unmute anak-anak sekalian, atau mungkin ayah bundanya barangkali. Ini. Silahkan Bunda. Bisa di-unmute jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya hanya ingin menambahkan, apakah tidak bisa tidak menjadikan sejarah Palestina dalam kurikulum di Albana atau dalam ekstra. Itu saja, terima kasih. Karena mungkin sejarah Palestina tidak diajarkan dalam kurikulum sekolah. Jadi menurut saya, karena tidak diajarkan waktu saya sekolah, jadi saya tidak tahu sejarah konflik di Palestina itu. Dan kita orang Islam dan kita harus tahu sejarah. Dan kita membaca Al-Quran setiap hari tapi tidak tahu apa. Mungkin dari saya lebih baik sebagai orang Islam, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dimasukkan sebagai mata pelajaran sejarah Islam, sejarah Palestina, kenapa terjadi konflik itu, dan bagaimana semua itu. Jadi anak-anak bisa pahami masalah-masalah Palestina, karena itu menyangkut akidah kita. Jadi menurut saya akan lebih baik kalau ditambahkan sebagai ekstra wajib yang diikutin, anak-anak akan memahami, akan mengerti. Karena banyak tidak paham bahwa Palestina itu menyangkut akidah kita. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ya, sebelum dari Albana yang menanggapi, saya sepakat dengan Bu Lina ya. Sebab mungkin perlu ekstra ya untuk memberikan pemahaman pada anak kita sejak dini. Karena memang di dalam surah Al-Fatihah di ayat yang ke-7, ayat yang terakhir, itu dari the 7 Islamic habit dalam 7 ayat Al-Fatihah itu karena 17 kali kita baca dalam sehari, mestinya ia menjadi habit kita. Di ujung ayat itu adalah jangan lupa sejarah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada 3 yang mesti kita pahami. Siapa yang Allah berikan nikmat, siapa yang Allah murkai, siapa yang Allah yang sesatkan. Ya, di dalam ayat itu 3 kelompok manusia ini sampai 17 kali Allah ingatkan minimal bagi kita 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya. Ini betapa pentingnya kita wajib baca sejarah.
Kalau anak-anak kita tidak baca sejarah, maka mereka pun akan kehilangan masa depan mereka. Kenapa? Sebab saya tahu betul ayatnya kan dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Allah katakan wal tandur nafsum ma qaddamat lighat. Hendaklah kalian lihat masa lalu kalian untuk menyusun masa depan kalian. Anda tidak bisa menyusun visi kalian di masa depan kalau Anda tidak tahu mengevaluasi masa lalu kalian. Jadi sejarah ini amat penting. Alhamdulillah saya di beberapa masjid fokus hanya mengajarkan sirah nabawiyah. Saya Selasa malam Rabu ada di Masjid An-Nur, saya Senin malam Selasa ada di Masjid Al-Falah, saya Sabtu malam Ahad ada di Masjid Sadar. Semua saya bicara tentang sirah nabawiyah. Betapa pentingnya ini sejarah. Makasih Ukhti Lina. Silakan Albana, mungkin ada tanggapan. Al-Tafadhal masykurah. Terima kasih Ustadz, terima kasih Bunda atas masukannya. Mungkin kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih. Barangkali ke depan nanti bisa menjadikan bahan evaluasi ataupun mungkin nanti kami sampaikan kepada pengambil kebijakan ataupun penata kurikulum begitu ya, supaya hal ini bisa disisipkan di antara kurikulum kita yang ada. Karena memang benar bahwasanya mungkin generasi kita saat ini itu sudah mulai banyak melupakan sejarah begitu ya, apalagi itu sejarah Islam ya, bagaimana perjuangan ya mulai dari para sahabat sampai saat ini. Banyak anak-anak kita, generasi muda kita sekarang itu yang kondisinya mungkin sudah mulai mengkhawatirkan. Terima kasih atas masukannya Bunda, nanti insya Allah kami pikirkan, kami sampaikan kepada pengambil kebijakan, mudah-mudahan bisa diwujudkan ya keinginan ataupun masukan dari Bunda ini. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan. Gitu. Terima kasih kembali Ustazah Masih ada Ashur. lagi mungkin satu kali lagi pertanyaan, jika masih ada kami berikan kesempatan sebelum kita akhiri sesi webinar kita pada hari ini ya. Banyak ilmu yang kita dapatkan, banyak sekali pengetahuan yang sebelumnya belum kita ketahui. Hari ini luar biasa ya, walaupun waktunya singkat tetapi banyak sekali wawasan-wawasan yang membuka mata hati kita, pikiran kita terhadap kondisi real di saudara kita yang ada di Palestina. Masih ada lagi? Anak-anak sekalian ataupun mungkin orang tua? Jika tidak mungkin kita akhiri ya. Tapi sebelumnya Ustadz mungkin boleh satu pertanyaan dari saya Ustadz sebagai penutup sesi kita pada hari ini. Tadi sebenarnya sih Ustadz sudah menyampaikan ya, tapi mungkin belum secara terperinci begitu ya. Mungkin bisa disampaikan kepada kita maupun anak-anak Ustadz, keutamaan Masjidil Aqsa itu seperti apa Ustadz? Secara runut mungkin, secara singkat, satu ini, dua ini. Tadi sebenarnya sudah ya Ustadz ya, cuman tidak secara berurutan begitu Ustadz. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, sebentar ada Ukhti fillah jazakumullah. Keutamaan Masjidil Aqsa yang pertama adalah ia merupakan masjid yang disinggahi oleh Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Di masjid itu Rasulullah jadi imam semua nabi. Jadi imam semua nabi. Ini menunjukkan kita adalah umat Rasulullah, umat yang termulia, kuntum khair ummah. Dan kemuliaan kita itu terjadi ketika Rasulullah sholat di Masjidil Aqsa, ketika ia mengimami semua nabi-nabi. Yang kedua, la tasuddur hal, kata Rasulullah. Jangan kalian bepergian, jangan paksa diri kalian untuk bepergian, kecuali ketiga masjid. Masjidku, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Karena ia merupakan destinasi ibadah yang dianjurkan. Mudah-mudahan Palestina menang sehingga terbuka lebar bagi kita untuk berkunjung ke Al-Aqsa sebagaimana kita mudah berkunjung ke Nabawi dan berkunjung ke Haram. Allahumma amin ya. Jadi kemudian keistimewaan Al-Aqsa juga, kita sholat tadi
di sana itu sama dengan 500 kali kita sholat di masjid yang lainnya. Masjid Al-Aqsa ini merupakan bentuk sejarah yang masih nyata di hadapan kita akan kebenaran Islam. Bukan cuma kebenaran Rasulullah, tapi kebenaran semua nabi. Jadi Anda belajar tentang Al-Aqsa, Anda belajar tentang Palestina, Anda belajar tentang Islam seluruhnya. Sejak Nabi Adam sampai Rasulullah, maka sejarah tidak bisa lepas dari bumi Palestina. Terlalu banyak ukti. Ada beberapa ya. Pertama bumi para nabi, yang kedua bumi yang disucikan oleh Allah, yang ketiga tempat mi'rajnya, Isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat adalah merupakan kekuasaan yang telah diwakafkan oleh umat Islam oleh Umar bin Khattab kepada kita semua. Ini banyak hal yang kita bisa petik dari kelebihan-kelebihan dari Masjid Al-Aqsa ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Nah sekalian, sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsir Ustadz atas pencerahannya kepada kita semuanya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ikut mengambil bagian, berpartisipasi dalam membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Segenap kekuatan yang kita miliki saat ini, mungkin begitu Ustadz. Anak sekalian, dengan berakhirnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustadz tadi, berakhir pula sesi webinar kita pada hari ini. Mengingatkan sekali lagi bagi anak-anak sekalian, ya, mungkin bisa didiskusikan juga dengan orang tua. Ini mungkin diberikan kelebihan rizki, dititipkan rizki yang lebih oleh Allah. Mari kita bersama-sama, ya, mari kita bersama-sama untuk ikut berpartisipasi, ikut peduli, ikut berempati dengan saudara-saudara kita yang di Palestina saat ini melalui rekening yang sudah disediakan, bisa melalui DSM, ya, begitu kira-kira anak sekalian. Dan yang paling utama mungkin saat ini yang bisa kita lakukan adalah mendoakan saudara-saudara kita yang berada di sana, mudah-mudahan diberikan kekuatan, mudah-mudahan diberikan kesabaran melewati semua ujian yang sudah Allah takdirkan untuk mereka. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Allahumma aizzal Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestina. Terima kasih atas segala perhatiannya. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahalazim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian anak sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekali lagi untuk Ustadz Nur Asur, saya sampaikan jazakumullah khairan katsir. Barakallahu fiik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair semuanya. Jazakumullah khairan. Ada yang mau disampaikan dulu sebelumnya? Sudah? Oke. Terima kasih Ananda sudah bergabung, ayah bunda yang sudah menyempatkan untuk bergabung bersama kami. Anak-anakku di sela-sela ini ya, sela-sela menunggu rapotan ya dan pengumpulan tugas, diingatkan kembali ya, tugas-tugasnya mohon dikumpul, disegerakan agar nanti liburan tuh tenang ya. Karena nilai rapot sudah pasti bagus gitu ya. Oke, info untuk besok ya, kita ada webinar entrepreneur, jadi kita besok join lagi jam 9, dibuka jam 8.45, kita akan ketemu sama kakak-kakak alumni ya.
kakak-kakak alumni yang oke banget. Kakak alumni yang oke banget pastinya ya. Terima kasih sekali lagi Ayah Bunda yang sudah menyempatkan diri untuk membersamai anak-anak kami di acara webinar Palestina ini. Terima kasih untuk Ustadz Nur Asur, terima kasih untuk DSM, terima kasih untuk Bu Roi yang sudah jadi MC. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai ketemu wabarakatuh. besok ya. Saya hitung mundur ya, sampai 5 kita leave meeting ya. 1, 2. Lupa nih sudah. Mau foto dulu ya? Foto ya? Oh, foto yang masih ada ya? Oke. Minta maaf, saya foto dulu ya. Coba posenya, iya, wajah-wajahnya tolong dibuka. Ini, sebentar ya. Oke. Makasih ya. 1, 2, 3, senyum. Oke. Yang kedua ya. Wah, yang kedua ini belum ada yang buka ya? Yang kedua mati semua. Yang kedua mati semua ya. Nggak apa-apa deh, yang kedua saya. Ada ini ya, sudah pada lah semua tinggal 6 tahun dari 200 berapa tadi 50. Ya, dari 222. Tadi terakhir saya lihat ada penambahan sampai 222. Ya. Sudah pada live semua. Ya, sudah live. Tapi tadi udah sempet sih cekrek-cekrek ya acara tuh. Oke. Halo, Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Kabar. Sampai ketemu besok Ya, ya. keluar ya, Bu. Ya. Lupa kumpul tugas itunya ya. Tugas ya.